Halo semuanya, PTT Harana Kaiser episode 629 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Cailin mempertaruhkan segalanya demi berevolusi dari ular suci menjadi naga, melawan naga hitam utara dalam pertarungan hidup dan mati. Meski terluka parah, tekadnya membawanya pada kemenangan dan membuka jalan menuju kelahiran kembali. Meski harus melewati api penyucian yang mengancam nyawanya, Xiaoyan, meski hatinya pedih, memilih menahan diri dan tidak ikut campur. Karena dia sadar jalan ini harus ditempuh Cailin sendiri. Di tengah proses evolusi itu, makhluk-makhluk buas justru memilih melindungi Cailin, menandakan dia telah diakui sebagai calon penguasa baru. Sementara itu, di alam dewa kuno, muncul kabar genting tentang Raja Tianzang yang pergi mencari arca reinkarnasi yang hilang di dunia gunung dan laut. Xiaoyan pun bertekad untuk menyusul. Sementara Xiao Yueli dengan penuh harap meminta untuk ikut. Karena baginya, Raja Tianzang adalah sosok guru sekaligus ayah pengganti yang tidak ingin dia kehilangan. Yueli kini telah menjadi raja dunia bawah. Dunia yang luas itu tidak mungkin dibiarkan tanpa penjaga. Terlebih lagi, kedudukannya amat penting. Karena itu, dia tidak dapat meninggalkan posisinya. Bahkan sebelum Xiaoyan sempat berbicara, suara Ratu Kuil kuno Nanfu telah lebih dulu terdengar, menjelaskan alasan mengapa Yueli tidak dapat beranjak dari tempatnya. Yueli, engkau adalah penguasa dunia bawah. Tempat itu tidak boleh kosong tanpa penjaga. Sebagaimana yang diingatkan Nanfu, kau tidak boleh meninggalkan tugasmu. Xiaoyan pun menenangkan Yueli dengan nada penuh keyakinan. Tenanglah, Yueli. Ayah pasti akan membawa Raja Tianzang kembali. Sensi membutuhkan perlindunganmu, karena tempat itu memang ditanamkan oleh Raja Dunia Bawah sendiri. Jangan lagi bersikap keras kepala. Mendengar kata-kata itu, Yueli hanya mengangguk dengan patuh. Meski demikian, matanya masih dipenuhi kekhawatiran. Ayah, tolong selamatkan Raja Tianzang. Dia adalah guruku. Tatapan Yueli begitu serius, penuh ketegangan. Xiaoyan membalasnya dengan anggukan tegas. Bagi dirinya, Raja Tianzang bukan sekedar seorang tetua, melainkan sosok yang pernah memberinya bimbingan dan pertolongan berulang kali. Kini, saat orang tua itu berada dalam kesulitan, bagaimana mungkin Xiaoyan berpangku tangan? Xiaoyan menepuk bahu Yueli. Dia mengatakan, Yueli, berlatihlah dengan baik di Sensi. Serahkan semua ini pada ayah. Ucapan itu membuat mata Yueli memerah. Jelas dia sudah lebih dahulu menangis. Xiaoyan lalu menoleh kepada Nanfu untuk menanyakan keadaan. Nanfu, adakah petunjuk tentang keberadaan Raja Tianzang? Atau setidaknya letak yang mendekati? Namun, jawaban yang diterimanya tidak menggembirakan. Nanfu menghela nafas berat sebelum berkata, jika hendak mencarinya di dalam dunia gunung dan laut, itu sama saja dengan mencari jarum di lautan. Dunia gunung dan laut bukanlah kehampaan, melainkan disebut tak berujung, terbentuk dari tak terhitung benua dan samudra. Kabar terakhir tentang Raja Tianzang adalah dia menghilang di benua Kikyu. Penjelasan Nanfu membuat Xiaoyan tertegun. Baik di dalam maupun di luar Sensi, seakan-akan Nanfu mengetahui segala sesuatu tanpa terkecuali. Xiaoyan pun mencatat nama benua itu dalam hati, bersiap menapaki jalan baru yang penuh tantangan. Hari-hari damai yang singkat akhirnya harus berakhir. Xiaoyan memahami, ketenangan hanya bisa dipertahankan jika dirinya terus bertumbuh. Kini saatnya dia kembali melangkah maju. Nanfu tidak banyak memberi peringatan, hanya menyampaikan dengan lembut. Berhati-hatilah, engkau bukan lagi dirimu yang dahulu. Kekuatanmu kini sudah cukup untuk menghadapi musuh besar. Jagalah dirimu, jangan terlalu membebani diri. Xiaoyan mengangguk pelan, menatap lembut sosok yang diam-diam menanggung segalanya demi dirinya. Nanfu saat itu sedang melukis, meletakkan kuasnya, dan menatap dalam ke arah Xiaoyan. Setelah saling bertukar anggukan, mereka pun berpisah. Xiaoyan kembali ke kediaman klan Xiao. Dia berpamitan kepada istri-istrinya. Baginya, setiap kali pergi, perpisahan itu tidak sebentar, kadang berlangsung ratusan tahun. Namun kali ini, dia tidak berangkat seorang diri. Dia memutuskan membawa Longyan bersamanya. Dunia Sensi memang penuh bahaya. Namun jika Longyan benar-benar mampu menjadi penguasa baru di dunia gunung dan laut, kekuatan serta kebijaksanaannya akan meningkat pesat. Karena itu, Xiaoyan memasukkan Longyan ke dalam ruang lingsu pagoda emas, mempersiapkan segalanya sebelum benar-benar berangkat. Sayangnya, dia tidak sempat bertemu lagi dengan Ye Beijing. Jika dia belum kembali ke dunia dewa kuno, maka Xiaoyan pun tidak memiliki waktu untuk menunggu.
Dia hanya menitipkan pesan melalui Nanfu bahwa dirinya sudah menuju dunia gunung dan laut. Ketika dia berangkat, para saudara seperguruan tidak datang mengantarkan. Xiaoyan tahu mereka kembali mengasingkan diri untuk berlatih. Kepergiannya menuju istana surga manusia kala itu tampaknya membuat mereka menyadari betapa lemahnya kekuatan mereka. Xiaoyan meninggalkan dunia dewa kuno secara diam-diam. Begitu memasuki laut kehampaan, Xiaoyan menutup mata, lalu masuk ke dalam pagoda emas tingkat ke-10. Di sana, dia seorang diri melangkah menuju dunia gunung dan laut. Pada saat yang sama, di dalam ruang lingsu pagoda emas, Long Yi menghadapi suasana aneh. Makhluk-makhluk aneh mendekat. Seekor bertubuh besar dengan kaki pincang, serta wujud-wujud menyerupai serangga, mereka segera mengerubunginya. Salah satunya membuka suara, "Kau juga dipenjara di sini. Bagaimana kalau kita bekerja sama? Mencari jalan keluar, lalu membunuh iblis itu." Long Yan mengerling kening, tatapannya tampak waspada. Makhluk yang disebut hama darah raksasa melanjutkan dengan suara dingin, "Iblis itu yang memenjarakan kita di sini. Dia memiliki tubuh keabadian fisik. Jika aku berhasil menelannya, aku akan menjadi Raja Luosa terkuat yang pernah ada." Namun sebelum dia sempat melanjutkan, Long Yan sudah melangkah maju. Tubuhnya bergetar dengan aura buas. Saat dia melepaskan wujud sejatinya sebagai naga Sujiwin, makhluk hama darah raksasa itu seketika gemetar, lalu jatuh tersungkur, berlutut dengan takut. "Ini, Tuan Jiuyin, bagaimana mungkin?" Dia tidak berani berkata lebih jauh. Long Yan menatapnya dengan dingin. Suara berat bergema dari tubuh naga raksasa itu. "Dia adalah ayahku. Jika kau berani mengucapkan kata yang tidak pantas lagi, aku akan menelanmu." Dalam sekejap, cahaya kekuatan hukum memancar dari matanya, membuat seluruh ruang lingsu seakan berganti siang dan malam. Makhluk hama darah raksasa itu gemetar ketakutan, tidak berani melawan sedikit pun. Setelah itu, Long Yan memilih duduk bersila dalam diam. Tubuhnya perlahan menghilang dari ruang lingsu, dan seketika cahaya matahari menyilaukan menyambut pandangannya. Mereka telah tiba. Ketika mendongak, 9 matahari membara di langit, sementara di hadapannya terbentang lautan luas. Tepat saat Long Yan masih tertegun, seekor bayangan raksasa melompat dari laut. Seekor naga kuno, begitu besar hingga seolah dapat menelan segala sesuatu. Xiaoyan sudah bersiap, namun Long Yan lebih dahulu mengeluarkan raungan lantang. Seketika, naga laut itu terhenti. Tubuhnya gemetar, lalu melarikan diri ke dalam laut dengan kecepatan kilat. Xiaoyan pun memandang Long Yan untuk bertanya, "Long Yan, apakah engkau bisa berkomunikasi dengan mereka?" Long Yan menunduk hormat, lalu menjawab, "Ayah, sebagaimana namanya, dunia gunung dan laut memang jarang dihuni manusia. Sebagian besar penghuninya adalah ras-ras buas. Mereka tidak bisa berbahasa manusia, dan bahkan setiap suku memiliki bahasa berbeda. Langkah pertama kita di sini adalah mendapatkan sebuah peta dunia ini. Mohon tunggu sebentar, ayah. Aku akan segera kembali." Xiaoyan hanya mengangguk, tidak merasa perlu khawatir. Jiwa yang meliputi seluruh keberadaan Long Yan membuatnya dapat segera menolong jika terjadi bahaya. Dari reaksi naga kuno tadi saja, sudah tampak betapa mendominasi darah Su Jiuyin yang mengalir dalam diri Long Yan. Namun, kemunculan mendadak Su Jiuyin tentu akan menimbulkan riak besar. Mereka yang mengincar tahta raja baru dunia gunung dan laut pasti akan mengejar tanpa henti. Meski demikian, Xiaoyan tidak gentar. Sejak awal, dia memang datang dengan tekad untuk merebut tahta itu. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.